cek cek cek. Ya, hari ini alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan 100 hari tahlilan wafatnya almarhumah Marissa Grace Fauzi binti Allen Haq, ibu istri saya kesayangan yang telah meninggalkan kami. Dan tadi agendanya ya kita emang ngundangnya tertentu aja karena emang sekarang kan yang 100 hari jadi benar-benar pengen banyak lebih di dalam ininya doanya ya daripada orangnya. Jadi ada tim piatu terutama itu, dan juga teman-teman istri saya kayak teman-teman ada beberapa profesor tadi kan datang ya, dan juga murid-muridnya ya, dan bimbingannya dan sesama dosen itu yang paling utama begitu, dan saudara-saudara kita lah, sama teman-teman saya juga ada ADMS Kamelia Malik tadi yang teman. Panti asuhan ya. Betul. Iya. Kalau kita ini kerja Dede itu selalu bantu kita ya dari Dede pertama dompet duafa. Kenapa? Karena dari pertama Dede bangun tuh istri saya selalu bantu Dede gitu lah. Saya ikut-ikutan karena dia emang hobinya apa ya, kalau ada Filantropi yang gitu ya. iya filantropi yang seperti itu dia langsung ayo kita bantu. Nah, aku jadi ikut-ikutan juga bantu. Ya alhamdulillah sekarang dia jadi partner kita dalam suka dan duka lah dalam kondisi seperti sekarang kan, apalagi waktu 3 hari itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ya kan, alhamdulillah teman-teman Dede semua tuh yang bantu kita ya. Jadi ya disitulah pertemanan yang abadi ya. Kita sama Pak Parni Hadi juga dari pertama kali dekat banget kita. Artinya meneruskan jejak almarhum. Iya memang aku kan begitu ya maksudnya yang harus kita lakukan tuh untuk supaya dia selamat ya, amal di akhirat juga lapang ininya kuburnya, dan juga kita kirim doa terus ya, sedekah atas nama dia, pahala doa anak yang soleha, dan juga anak-anak didiknya itu termasuk doa yang bisa memberikan dia untuk membantu di dalam proses dia untuk menuju ke jannah yang itu ya. Insyaallah, amin amin. Dan juga itu melanjutkan silaturahmi. Saya tuh kalau mungkin di YouTube saya tuh ada tuh, saya satu-satu saya hubungin teman SD-nya, teman SMA-nya, teman istri saya cerita dia, jadi ada hal-hal yang saya baru tahu juga. Mengasihkan, dan yang paling penting yaitu menyambungkan silaturahmi satu, kedua kalau ada janji-janji atau apa-apa hal yang ingin dilakukan tapi belum, ya saya berusaha untuk menjalankannya ya. Jadi itu memang amanah ya, jadi emang saya lagi menghobikan diri untuk terus mengerjakan amanah itu. Ada kesenangan saya pribadi ya, itu yang bisa mengobati beban hati saya juga itu. Tapi setelah 100 hari ini diri Om dan juga keluarga sendiri apakah sudah lebih legowo atau gimana? Ya, legowo sih sebenarnya prinsipnya saya tuh hanya bisa lebih enak hidup saya pada saat saya ngaji ya. Saya dikasih ada obat inilah, buat insomnia inilah, ini apa dan macam-macam. Iya sih, orang baik ya, tapi nggak mengurangi rasa, karena beban saya waktu itu luar biasa. Tapi kalau ngaji itu kayak ada link gitu kesannya. Jadi kayak saya jadi mengerti apa sih maksudnya gitu kok. Kan katanya ini yang terbaik kan. Kalau dia meninggal dalam kondisi yang terbaik, ya udahlah, kita kan sama-sama tahu posisi ceritanya kayak bagaimana kan ya. Tapi kita yang ditinggal inilah. Nah, ini yang saya lagi cari. Ini yang terbaik nih. Nah, ini yang saya pelajari. Jadi hanya ya bahasa ilahi aja yang bisa menerangkan menurut saya ya. Bahasa dunia tuh nggak bisa menerangkan gitu.
emang iya lu nggak boleh sedih terlalu lama. Ya oke, emang iya, siapa juga yang mau begitu kan. Tapi this is my, ini kan perasaan saya juga 38 tahun sama dia, dan akhirnya saya embrace, tetap dia ada di diri saya gitu ya, dan ya berjalan hidup tanpa fisiknya dia, tapi dia tetap ada di sini. Nah gitulah, jadi ya mungkin jawabannya seperti itu gitu lah. Anak-anak gimana? Iya. Ciki biasanya. Kenapa Pak? Beberapa hari lalu sempat upload beberapa foto dari WhatsApp ya. Iya. Itu momen-momen yang terbaik pada foto itu atau gimana? Oh iya, iya. Beberapa hari lalu wajar ya Mas, namanya anak tuh kayak tiba-tiba kangen banget, tapi kangen sama orang yang udah nggak ada kan kayak nggak ada ujungnya. Dan emang kemarin beberapa hari yang lalu saya baru berani buka chat history di WhatsApp sama ibu, dan ngelihat di WhatsApp medianya kan ada foto-foto yang ibu kirimin, jadi itu saya download, saya posting foto-foto yang ibu kirimin, ya gitulah, karena kangen. Terus kayak ngelihat ibu sering ngirim foto selfie sama ayah laporan mau take off atau apa yang kayak gitu, atau ada foto ibu sama ibu sayur langganan ibu di belakang, ibu ajak selfie, kayak ibu kan suka laporan kayak ibu beli ini ya, tahu tempe apa sayur buat di rumah, ibu kan suka ngeborong ibu sayur. Ya aku lagi lihat-lihat lagi karena malam-malam masih susah tidur sih. Terus sambil ngelihat ya klik download terus kan di galeri jadi ada banyak kan di itu di galeri yang paling atas. Terus ya udah aku upload ke IG aja biar kalau aku kangen kayak lebih mudah lihat. Sebenarnya itu aja sih, karena sebenarnya rasa paling dahsyat kalau menurut aku tuh kalau malam, mungkin karena aku juga masih susah tidur ya malam, terus kan kita emang bertiga kan tidurnya, terus aku paling terakhir masuk karena emang kayak capein diri sendiri dulu gitu. Dan kalau udah malam kadang ya ini kayak berharap masih ngirup hawa-hawa ibu kalau aku ya. Kadang aku bukain ini apa lemari ibu kayak aku endus aja. Karena awal-awal tuh yang aku ngerasa punten ya, masih ada tuh aroma-aroma ibu, antara mungkin parfum atau sabun apa, cuman kok lama-lama udah mulai nggak ada aromanya, jadi kayak pure aroma parfum ayah atau apa gitu. Terus makanya aku kadang suka nyari aja di lemari. Emang rada aneh sih. Cuma emang kadang tuh kangennya aneh karena kayak terus kemana gitu. Jadi ya emang aku suka aja buka-bukaan lemari ibu, masih ada sedikit aroma gitu. Emang aneh sih Mas. Iya. Mana? Yang paling sendiri sudah bisa berdamai dengan kondisi atau gimana? Oke, berdamai ya. Sebenarnya sih kalau 100% berdamai masih dalam proses sih. Kalau untuk saya pribadi ya, even sampai detik ini pun juga aku masih berusaha untuk mencerna kalau emang kata yang kuasain yang terbaik tuh, aku masih berusaha untuk bisa mengerti dan menerima gitu kan, ikhlas. Itu sebenarnya kan katanya ilmu yang paling susah di dunia itu kan sabar dan ikhlas kan. Itu nggak ada sekolahnya tuh, jadi itu benar-benar ilmu kehidupan gitu. Kami mungkin saya khususnya gitu masih dalam tahap untuk bisa menerima itu semua gitu, tapi kita ya berusaha untuk sabar gitu ya, belajar sabar dan ikhlas gitu, sambil lihat terus berusaha berbuat baik. Dan ya setiap beribadah habis selesai sholat ya selalu kirim doa buat ibu gitu sih, karena yang namanya berdamai dengan keadaan itu ternyata sebuah proses kehidupan yang menurut saya tidak pernah berhenti gitu. Selama kita hidup itu akan mungkin ada stagesnya ya. Jadi ya udah lewatin aja prosesnya. Mungkin emang saat ini tuh ya kami dan keluarga yang masih dalam proses untuk mencerna kedukaan ini, dan menurut saya itu wajar banget gitu. Setiap orang yang pernah ditinggalkan pasti tahu rasanya gitu. Ini kan tadi kan masing-masing mempunyai rasa kerinduannya sendiri gitu. Nah ini gimana sih ketika mengalami itu, saling cerita atau benar-benar ya udah menjalankan itu rasa rindunya itu sendiri, atau gimana sih menguatkannya seperti apa?
Oke. ketika saling gitu muncul. Kadang kita cerita juga ya, Iya. cerita. Ya. Jadi memang ya apa kita selalu bertiga terus sih sekarang. Iya. Dan saya juga bilang sama anak-anak, kita tidak bisa seperti dulu lagi. Tapi kita harus bertahan dan kita harus jadi tim yang kuat. Karena kita masih diberikan kehidupan ya. Berarti selama kita masih punya kehidupan, kita masih bisa bermanfaat buat almarhum ibu dan juga buat orang lain. Karena mereka kan punya karya nih, semuanya punya karyawan, kita punya teman, punya macam-macam punya. Jadi itu yang kita saling menguatkan, dan saya paham sekali masing-masing anak-anak saya itu punya sifat yang berbeda dalam mengelola duka ya, karena duka ini harus dikelola emang. Orang nggak bisa melupakan, enggak lah, nggak mungkin kita lupakan gitu loh. Ini kenangan yang terlalu bagus untuk dilupakan, ya kan? Aduh, jadi kita embrace, menerima ini dalam-dalam di dalam hati kita. Dan biasakan hidup dengan cara seperti itu. Gitu, jadiin value, jadiin nilai tambah, dijadiin semangat justru gitu ya. Gitu ya. Tapi emang itu berproses sih. Tapi harus bisa seperti itulah. Menuju. Kita saling cerita jadi nih. Iya. Sorry ya. Masih banyak orang yang begitu peduli Alhamdulillah. akan meneruskan jejaknya. Jejak. Kalau ya meneruskan jejak ibu ya kebaikan ibu mungkin ya, tapi ya tentunya dengan kemampuan aku ya, karena aku nggak tahu kalau ayah dan Ciki, tapi mungkin mereka punya caranya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau saya caranya untuk meneruskan kebaikan ibu mungkin ya sama seperti ayah, menjalin silaturahmi dengan keluarga, dengan teman-teman ibu, terutama orang-orang yang beliau sayang tuh kami coba untuk tetap jaga silaturahminya gitu ya, tetap berbuat baik, dan kalau bisa sedekah sebisa mungkin selalu atas nama ibu. Jadi biar ibu saya sudah tidak ada, tapi pahalanya diharapkan terus mengalir gitu kan, pahala jariah gitu kan. Paling itu sih kalau meneruskan. Kakak lupa ya, kakak punya ide katanya bikin foundation. Oh, itu bukan ide aku. Jadi Iya, tapi ada, kakak yang ngomong kan. Iya, betul. Jadi ada yang Insya Allah ngomong. itu kak. Ada Kalau yang- ada manfaatnya. Ada yang ngasih saran ke keluarga kami gitu, kalau mungkin ke depannya akan dibikin foundation atas nama ibu Yayasan. gitu kan, yayasan ya. Ya kalau emang itu untuk kebaikan ya kenapa enggak gitu. Jadi kita juga membuka peluang untuk itu gitu. Jadi di sini aku juga nggak sendirian, aku pasti juga akan butuh ayah dan Ciki sebagai kan kita semua keluarga gitu ya. Jadi dalam meneruskan kebaikan ibu juga aku nggak bisa sendirian sih. Jadi aku akan selalu butuh keluarga, aku akan selalu butuh ayah, aku akan selalu butuh Ciki, karena kita satu tim gitu. Apalagi kalau bawa nama ibu tuh harus benar-benar dijaga. Jadi kita nggak bisa meneruskan kebaikan ibu sendirian, harus bersama-sama gitu. Gitu sih. Untuk anak didiknya Ya maksudnya ya silaturahminya kita Silaturahminya, jaga jalan. iya. Tapi kalau Betul. soal cara pendidikannya kan ibu-ibu udah iya betul. udah berangkat ya. Jadi ya tadi datang pada Banyak yang datang tadi ya, orang-orang IBS. Lebih ke silaturahmi senang sih juga paling. Iya. Karena kalau ilmu belum setinggi ibu saya, jadi Iya. lebih ke kita menjaga silaturahmi. Yang nggak boleh juga kamu tiba-tiba ngedidik dia di Enggak IBS dong. gitu kan. Enggak Nah, mungkin. iya. Kan bukan dosen. Iya, jadi sesuai kapasitas. Tapi kalau emang ada yang bisa kita lakukan gitu, for the sake of our mom gitu, supaya Iya. di sana ibu lebih bahagia Iya. gitu ya. Itu kita mampu, kepedulian ya. Iya, kita lakukan. Gitu sih. Di sini sejak almarhum wafat sendiri, jadi dalam urusan rumah tangga apa sih yang dikangenin, dan sejak wafat itu apakah dari kakak ini atau dari om yang melanjutkan gitu, entah itu dari masaknya atau makan Iya. Iya. Iya sih. Iya dari anak-anak nih dari pagi dia nyediain
apa makanan, karena ibunya kan sebelum meninggal pesan ayahnya diurusin katanya. Maaf, belum kayak ibu belum ya. Iya. optimal sih, sorry. Emang nggak akan So mungkin sorry. kamu seperti ibu. Ayah juga tidak berharap seperti itu. Tapi kamu punya kepedulian ya udah cukup. Karena yang paling penting itu sebenarnya kepedulian, bukan teknisnya sih yang nggak bisa menggantikan ibu udah pastilah. Iya, Ya, ya itu tapi dia berusaha. Ayah udah minum vitamin belum gitu, sampai dibawain vitaminnya waktu saya kemarin kerja sama adik nih. Kakak juga begitu, pagi-pagi disiapin sarapannya gitu. kadang masih suka Mereka siap. berusaha gitu, aku harus hargain. Dan ya apa ya, ya itu cukup lah sebenarnya. Biar gimana kan kita ya harus survive kan. Nah, gitu. Oh ya mungkin ada lagi nih. Ada apa terakhir aku sama almarhumah tuh dia menginspirasi lagu Jujurkan Keadilan judulnya. Itu ide dari dia. Dan akhir bulan ini saya pengen apa rilis gitu lagu Jujurkan Keadilan. Saya pikir relevan juga keadaannya seperti sekarang kan, banyak kejadian-kejadian apa tuh pemutusan apa perkara itu kasus banyak ini nggak jelas dan juga nggak tidak imbang lah gitu. Yang namanya keadilan kok nggak jujur, maksudnya kayak yang namanya keadilan udah pasti jujur kan, ini nggak jujurkan keadilan. Saya sama Ras Muhammad ponakan saya itu sih sebenarnya bukannya promosi sih, bukan, tapi ini kaitannya sama ibu. Jadi aku akan iya ide ini apa Temanya jujurkan keadilan itu ya. Kalau bikin lirik-liriknya itu aku juga sih ya, sampai detailnya, tapi bagannya itu dia. Iya. Apa sebelum wafat itu udah lama sih sebenarnya wafat, cuman aku belum sempet untuk ngerilis gitu. Kan sekarang juga aku mau ngerilis, belajar lagi sendiri kan. Dulu kan diurusin sama apa tuh namanya, banyak yang ngurusin, sekarang ngurusin sendiri lah, terpaksa dengan teman-teman yang mau bantu gitulah. Mudah-mudahan bermanfaat lah gitu, aku sih pikir.